Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Fitri Budianti. Dan seperti biasa aku mau share kegiatan aku dulu ya. Kegiatan seputar ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini jadi ceritanya aku lagi mau bersih-bersih dapur dulu ya teman-teman. Jadi aku mau bersih-bersih secara keseluruhan gitu. Biasanya sih aku bersih-bersih tapi cuman tipis-tipis doang ya teman-teman. Jadi ini aku bener-bener yang memang mau bersih-bersih gitu. Nah itu dia, botol sauri udah nungging aja ya, udah terbalik bentuknya. Itu tanda-tanda udah mulai akhir bulan gitu ya teman-teman, tapi gajian itu nggak kunjung datang gitu. Nah itu aku turun-turunin dulu untuk bumbu-bumbu yang ada di rak dinding itu. Raknya juga aku turunin, jadi aku lap-lap dulu. Jadi aku emang bersih-bersih dapur ini tuh yang secara keseluruhan gitu itu emang udah lama banget ya teman-teman. Kalau nggak salah tuh di saat lebaran kemarin, saat mau lebaran gitu. Jadi memang bener-bener udah lama, makanya ini tuh udah lengket banget, udah berminyak. Jadi kayak botol-botol tempat bumbu dapur yang jarang dipakai gitu, itu untuk tutupnya itu udah lengket karena ada minyak, juga ada debu gitu, jadi lengket ya teman-teman. Makanya itu aku lap-lap, terus dindingnya juga aku lap-lap, dan itu aku sambil udah lap gitu aku pegang lagi gitu ya teman-teman, masih terasa ada minyaknya atau enggak gitu. Jadi makanya aku pegang dan ternyata enggak, jadi langsung aja untuk raknya itu aku langsung tempelin di dinding. Dan untuk botol-botol itu juga aku lap-lapin gitu ya teman-teman. Jadi yang seperti aku bilang tadi itu lengket banget, ada bekas-bekas minyak gitu. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan sedikit kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah itu udah selesai tadi untuk bumbu-bumbu dapur yang ada di rak. Aku bersihin untuk kompornya dan juga meja kompornya ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk tungku kompornya itu nggak aku cuci. Jadi kemarin itu baru aja aku cuci, makanya ini nggak aku cuci ya, cuman aku lap-lapin gitu doang. Karena ini juga agak kotor sedikit aja sih ya, jadi nggak perlu banget untuk dicuci. Makanya cuman aku lap-lap doang. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Nah itu dia, kakak Nasil tiba-tiba datang. Biasa tuh ya, dia kalau setiap ke dapur pasti tujuannya tuh untuk ngebuka kulkas gitu. Dia selalu suka tuh ngelihat stok isi kulkas, apakah ada makanan, ada cemilan gitu ya teman-teman. Jadi aku suruh ke depan dulu karena emang stok makanan di kulkas itu emang lagi nggak ada gitu. Nah itu aku turunin juga yang ada di ambalan itu ya teman-teman. Jadi ada juga bahan-bahan makanan yang sebagian itu aku buang. Kayak tadi tuh aku ada buang selai blueberry ya, itu karena emang udah lama makanya aku buang. Jadi sekalian tuh aku lap-lap untuk ambalannya, sambil aku semprot-semprot juga ya. Itu seperti biasa aku itu semprotnya cuman pakai sabun pencuci piring gitu ya teman-teman, yang aku isi dengan air gitu. Nah itu juga aku lap-lapin untuk blendernya. Jadi ini udah agak berdebu juga ya, padahal nih blender sering banget dipakai tapi itu kok agak berdebu gitu ya teman-teman, makanya sekalian aja aku lapin. Terus untuk dinding-dinding ambalannya itu juga aku lapin ya. Jadi sebelum aku pasang ambalannya kembali itu aku lap-lapin juga, dan itu juga terasa agak berminyak gitu ya, padahal kompornya itu agak jauh ya teman-teman, tapi bisa terasa ada minyaknya juga untuk di area itu. Makanya tuh sekalian aku lap-lapin gitu. Itu juga aku semprot pakai sabun pencuci piring itu ya teman-teman. Dan udah selesai aku lap-lapin dindingnya, itu aku pasang lagi untuk ambalannya. Dan sama juga ya itu untuk toples-toples dan barang-barang yang mau diletakin lagi ke ambalan itu juga aku lap-lapin gitu ya teman-teman. Jadi itu juga ada bubuk teh dan ada gula, terus ada bubuk kopi yang awalnya itu ada di meja samping kulkas itu aku pindahin ke atas ya, ke ambalan gitu ya teman-teman. Jadi karena ambalannya tuh sebelumnya agak kosong gitu, makanya aku pindahin ke situ. Jadi biar mejanya itu agak jadi lebih lapang gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi, itu tadi untuk ambalannya udah selesai. Ini aku lanjut untuk di area kulkas gitu.
Nah, ini udah kotor banget untuk apa ya? Untuk alas kulkasnya itu, jadi itu aku buang aja. Untuk dicuci itu juga udah nggak bisa ya, udah nggak bersih, nggak bisa bersih lagi, maka itu aku buang. Ntar deh, kalau ada rezeki ntar bakalan beli lagi insya Allah. Jadi ini aku pindahin juga untuk itu ada perintilan, itu ada tempat minum anak-anak aku ya teman-teman. Jadi kalau barang-barang di rumah itu yang bikin penuh itu adalah perintilan-perintilan yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Nah kayak itu aja tempat minum itu ada 3 gitu. Jadi aku bingung mau letak di mana itu ya teman-teman. Jadi ya ini aku lanjut lagi lah ya untuk elap-elap rak yang warna merah ini yang udah aku rubah jadi warna pink ya teman-teman. Dan itu aku juga udah elap untuk area dinding yang untuk tempat rak itu, dan itu aku lap-lapin juga yang biasa barang-barang yang biasa aku letakin di rak itu ya teman-teman. Jadi itu biasanya aku ngeletakin untuk kayak perlengkapan untuk baking gitu ya, kayak soda kue, baking powder, atau ya pokoknya perlengkapan untuk buat kue gitu ya teman-teman, itu aku letakinnya di situ. Nah, mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya suaranya ini agak berisik karena emang anak-anak aku itu lagi pada berisik banget di sini. Nah, itu jadi aku bingung mau letakin botol minum itu di mana. Jadi akhirnya aku letakin aja lagi ke atas kulkas itu ya, karena emang lemari aku itu udah penuh dengan perintilan-perintilan juga ya teman-teman. Makanya ya udah untuk tempat minum itu aku letakin aja lagi di situ. Dan lanjut ini aku mau beresin untuk meja dapur aku, meja yang nggak seberapa ini ya, meja yang aku letakin di samping kulkas ini. Nah itu udah aku lap-lapin untuk area yang di situ itu, jadi aku lanjut letakin untuk barang-barang yang biasa aku letak di situ. Nah itu jangan salfok juga sama sirup aku, sirup kurnia itu memang masih ada ya teman-teman. Jadi itu sisahan dari lebaran kemarin, itu aku sebenarnya pengen sih kalau siang-siang tuh lagi panas pengen banget gitu minum sirup itu pakai es batu gitu, kayaknya seger ya teman-teman. Cuman aku berpikir lagi, ntar kalau aku minum itu yang ada ntar adalah minta ikutan minum gitu, karena anak-anak aku itu nggak bisa minum sirup-sirupan gitu ya. Kalau udah sekali minum sirup-sirupan ntar yang ada malah batuk-batuk gitu, mereka kasihan ya karena kan masih sekolah juga gitu. Nah itu aku juga lap-lap untuk rak bumbu dapur itu ya teman-teman, itu juga udah banyak banget debunya dan itu juga udah terasa lengket, ada juga terasa kayak minyak-minyak gitu dicampur dengan debu gitu, makanya itu agak lengket. Makanya juga aku siram pakai cairan pembersih pencuci piring itu ya teman-teman, dan aku lap-lapin juga. Nah itu tadi juga ada berserakan saus-saus saset ya, itu saus bekas KFC gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh kalau makan KFC selalu minta sausnya itu yang agak banyak, jadi tuh kadang suka ada sisa gitu, itu suka aku simpen ya teman-teman. Jadi kadang kalau masih misalnya buat ayam sendiri di rumah, goreng ayam sendiri di rumah itu dicocol pakai sausnya KFC itu udah terasa enak juga ya teman-teman. Nah itu aku nanti rencana mau aku masukin aja ke dalam toples yang aku buat bumbu-bumbu dapur yang saset gitu ya, jadi biar nggak berserakan. Nah itu aku udah balikin lagi untuk posisinya ke semula ya teman-teman, dan jangan salfok juga sama isi minyak aku itu udah mau habis ya teman-teman. Jadi emang aku waktu kemarin baru belanja bulanan yang kemarin ini, aku emang nggak ada beli minyak ya teman-teman, jadi sepertinya untuk bulan ini tuh bakalan beli minyak gitu ya. Nah itu untuk bunga-bunga apa ya, bunga-bunga rumput ya teman-teman, rumput kering itu aku bersihin dulu, dan nanti aku mau pindahin letaknya itu mau aku letakin di ambalan gitu. Dan lanjut lagi, jadi kan seperti yang aku bilang tadi, aku itu lagi mau beres-beres dapur secara keseluruhan gitu. Jadi sekali aku mau bukain gorden kolong dapur aku ya teman-teman. Jadi ini mau sekalian aku cuci gitu, aku ganti pakai gorden yang udah bersih gitu, yang baru dicuci juga gitu ya teman-teman. Dan itu udah kelihatan ya aib-aib yang ada di bawah meja kompor aku, di bawah meja dapur aku itu udah kelihatan. Ya itu sangat berserak banget ya teman-teman, itu entah ada apa aja yang ada di bawah situ. Nah ini sambilan aku juga sebelum pasang korden kolong dapur aku sapu-sapu dulu, karena ini memang kotor banget, sering banget ada
jatuhan kotor-kotoran gitu ya. Nah itu seperti yang teman-teman lihat itu ada tusuk gigi. Jadi kemarin tuh sempet tusuk gigi jatuh, cuman nggak kesapu gitu ya teman-teman. Dan kadang aku tuh juga kalau lagi putik-putikin cabe, lagi bukain kupasin bawang gitu, itu juga sering jatuh-jatuh untuk kulit bawangnya gitu. Jadi biasanya tuh aku kalau nyapu nggak sampai kolong-kolongnya gitu ya teman-teman. Kalau pas lagi bebersih tuntas gini baru deh sampai ke kolong-kolongnya tuh aku bersihin. Nah ini lanjut, udah selesai tadi sapu-sapunya, langsung aja nih mau aku pasang untuk gorden kolongnya ya teman-teman. Nah jadi gorden kolong aku ini untuk meja kompor aku itu kan agak pendek ya, jadi ini untuk gorden kolongnya itu agak kepanjangan gitu ya teman. Jadi dia agak apa ya, pokoknya dia agak ke bawah gitu, jadi kena lantai gitu ya teman-teman. Dari kemarin-kemarin itu sih sebenarnya mau aku jahit gitu biar agak pendek, biar pas aja gitu, biar nggak kena lantai, karena kalau kena sering kena lantai itu kan nanti dia cepet kotor gitu ya. Cuman kok kayaknya mager banget ya mau ngejahit-jahitnya itu teman-teman, dan juga lupa-lupa aja gitu kadang mau ngejahitnya. Nah itu dia seperti yang teman-teman lihat, itu dia agak keseret gitu ya, beda dengan gorden kolong yang di meja dapur aku yang samping kulkas itu dia pas banget untuk tingginya. Nah, udah selesai semuanya. Jadi ini untuk yang terakhir, aku mau pel-pel lantainya dulu. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.